Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 9 SMP Tamri. Hari ini adalah jadwal belajar lagi seni budaya ya. Kita sudah menjelaskan bab mengenai seni grafis minggu-minggu yang lalu ya. Nah, tentu kalian sudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Kalau belum, silakan diulang lagi, disimak lagi ya, agar sampai kalian paham. Tinggal klik videonya saja, itu bisa memahaminya ya. Baik, karena kita semuanya sudah menjelaskan, Bapak akan memberikan sebentar ya. Memberikan uji kompetensi pengetahuan ya. Jadi silakan kalian siapkan catatan dan bukunya ya. Kalau sudah, tulis nih pertanyaan di video ini ya. Yang pertama adalah jelaskan secara singkat tentang seni grafis. Apa yang dimaksud seni grafis? Kalian jelaskan secara singkat, padat, tapi jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 contoh hasil cetak tinggi yang digunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 bahan cetak grafis. Seni grafis itu bahannya apa saja, boleh cetak tinggi, cetak saring atau apapun. Kalian sebutkan 3 alat atau bahan dah yang digunakan dalam seni grafis. Yang keempat adalah, nah perhatikan nih gambar berikut ya. Ini gambar yang ada A ada B. Kalian dijawab A sama dengan apa isinya, yang B ini gambar yang B apa ya. Kalian catat di buku catatan dan nanti kirimkan ya ke Bapak. Nah, untuk pelajaran hari ini Bapak akan membahas pameran. Jadi mungkin kalian sudah tahu apa itu pameran atau sudah pernah memperhatikan sebuah pameran ya. Jadi pameran ini adalah sebuah bisa disebut semacam festival juga bisa, yang intinya adalah memamerkan sebuah atau sesuatu ya. Nah, yang ruang lingkupnya ini adalah kelas ya, tidak di luar. Kalian perhatikan gambar berikut. Ini yang pertama, ada orang yang sedang memperhatikan sebuah lukisan gambar di pepohonan ya. Kemudian yang sebelahnya ada sebuah panggung ya, dengan berbagai karya seni yang dipajang di situ. Yang nomor 3, ini sebuah aula ruangan penuh dengan lukisan. Kemudian yang keempat, ini adalah seperti ruangan, kemudian diberi sekat, terdiri dari lukisan dengan lighting yang sangat bagus sekali ya.
Nah, kemudian pengertian fungsi dan tujuan pameran. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ya untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, memajangkan hasil karyanya untuk diamati, nah, dihayati, diapresiasi oleh orang lain ya. Jadi pengertiannya adalah kegiatan giat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok ya. Nah, dengan tujuan memperlihatkan atau memajang atau memamerkan, memperkenalkan, mempromosikan sebuah karya. Tentu karyanya di sini adalah karya seni ya. Nah, yang dipamerkan itu apa saja? Bisa berbentuk lukisan, patung, kemudian seni kriya, tekstil, batik, dan berbagai karya seni lainnya. Sangat banyak sekali. Itu bisa. Pokoknya selagi itu karya seni bisa dipamerkan di situ, dipajang ya. Kemudian jenis pameran itu apa saja jenisnya? Jadi ini bermacam-macam ya jenisnya. Yang pertama berdasarkan jenis karyanya nih. Jadi pengklasifikasian atau pengelompokan jenis pameran itu yang pertama berdasarkan jenis karya. Nah, yang pertama adalah pameran homogen. Pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Contoh, hanya memamerkan lukisan. Ya. Itu disebut pameran homogen. Atau hanya memamerkan patung saja, tapi sangat berbagai macam bentuk patung, tapi hanya satu, homogen, jenisnya patung saja, atau kriya-kriya saja, kalau batik saja. Nah, itu namanya pameran homogen ya. Nah, yang kedua pameran heterogen, kebalikan dari tadi ya. Heterogen itu berbagai macam jenis karya seni semuanya dipamerkan dalam satu kegiatan. Itu namanya pameran heterogen kalau berdasarkan jenisnya ya. Nah, itu. Jadi pembagian jenis pameran itu satu berdasarkan jenis karyanya itu ada dua. Pertama adalah homogen, artinya hanya satu bidang karya seni yang dipamerkan. Yang kedua adalah pameran heterogen, itu campuran. Semua karya seni boleh dipamerkan di situ dalam satu tempat dan satu kegiatan. Itu yang berdasarkan tadi itu yang berdasarkan jenis karyanya. Yang kedua berdasarkan peserta. Peserta itu siapa? Penikmat, pengapresiasi ya, yang melihat karya seni, pengunjung, itu adalah peserta. Juga dibagi menjadi dua, pameran tunggal dan pameran kelompok. Nah, pameran tunggal itu apa? Yaitu pameran ini pesertanya hanya seorang saja, artinya hasil karya yang dipamerkan buah karya satu orang saja. Jadi yang namanya seni itu ada yang hasil karya perorangan, ada yang kelompok. Nah, ya kalau hasil karya perorangan itu namanya pameran tunggal. Nah, kalau hasil karya seninya adalah dihasilkan berdasarkan kelompok, yaitu pameran kelompok namanya ya. Ada lagi pembagian jenis pameran itu berdasarkan tempat. Nah,
Ada yang pertama indoor. Bentar ya. Indoor itu tahu kan artinya? Adalah di dalam ruangan atau settingnya itu tertutup. Dalam galerinya itu ya. Di dalam ruangan, di aula, di kelas itu namanya pameran di dalam ruangan. Ada lagi pameran outdoor. Out, luar. Artinya pameran itu dilakukan di luar ruangan. Nah nanti ini bisa apa ya, outdoor, bisa kelompok, bisa perorangan, kemudian juga bisa satu karya, bisa berbagai macam karya. Begitupun di dalam ruangan itu bisa campuran, bisa karya seninya hanya satu saja gitu ya. Ini pengklasifikasian jenis berdasarkan pelaksana tempatnya ya. Nah itu. Paham ya? Jadi ada berdasarkan jenis karyanya, ada berdasarkan pesertanya, ada yang berdasarkan tempatnya. Nah, sekarang kita apa saja sih yang fungsinya ya, fungsi dari pameran itu apa? Nah, fungsi dari kegiatan pameran itu diantaranya sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Seorang siswa membuat karya yang menggambarkan jati dirinya, yang kemudian ditampilkan lewat media seni. Bahwa ini adalah yang membuat si A, ini yang membuat Mahesa misalkan ya. Ini karyanya Darip. Nah, kalian tuangkan itu dalam sebuah karya seni dan dipamerkan. Yang kedua adalah sebagai sarana peningkatan daya ekspresi. Jadi kalian, setiap orang itu harus dan perlu untuk berekspresi. Ya. Nah, tentu yang namanya ekspresi itu bisa dilakukan oleh ya, tentu berekspresi itu berbagai macam ya, ada lewat vokal, ada lewat tindakan ya. Nah, salah satu berekspresi kalian adalah di senian. Kalian membuat kesenian, entah itu seni rupa atau seni apapun lah. Kalian ekspresikan, itu juga salah satu bentuk berekspresi diri ya. Nah, disitulah meningkatkan daya ekspresi. Ekspresi itu perlu dilatih. Nah, perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan kegiatan pameran ya. Dan fungsi selanjutnya, apa sih fungsi pameran? Selanjutnya adalah sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan. Jadi ketika kalian menampilkan sebuah karya dalam sebuah pameran, tentu akan ada pameran karya-karya seni orang lain di situ. Nah, ketika ada karya seni orang lain, pasti kalian nanti di sana ada sebuah komunikasi oleh karya-karya dengan karya-karya lain ya. Kemudian juga banyak pengamat sehingga bisa menambah jaringan tentang kesenian. Artinya cakrawala kalian nanti akan meningkat meluas, berbeda dengan ketika hanya membuat karya seni di rumah saja, tidak pernah ditampilkan, tidak pernah ikut pameran, event dan lain sebagainya. Itu cakrawala tentang kesenian kalian nanti tidak berkembang ya. Kemudian sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Nah, berarti siswa sebagai pembuat karya seni, apresiator itu pengunjung ya, penikmat seni, juga terjalin komunikasi. Nah, yang dibahas apa saja? Tentu seputar mengenai
kesenian yang dipamerkan. Nah, berawal dari komunikasi bisa saja semua hal terjadi. Bisa saja lewat komunikasi itu awal sebuah kesuksesan karya kalian. Ya, karena sebuah kesuksesan apapun pasti diawali dengan sebuah proses komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya adalah sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Jadi bisa juga pameran ini menjadi motivasi tersendiri. Ya, boleh kalian itu motivasi membuat karya seni itu untuk ikut pameran di tingkat kabupaten, boleh. Sehingga kalian termotivasi, terangsang kreativitasnya bahwa saya akan membuat karya ini untuk nanti diikut sertakan dalam pameran. Itu bagus. Makanya salah satu fungsi pameran juga sebagai perangsang kreativitas. Nah, selanjutnya adalah sebagai wahana pemunculan ide, aliran dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Jadi manusia dikasih kreativitas ya, dia diberi anugerah oleh Tuhan itu punyai indera panca indera yang bisa menyerap imajinasi ya, memunculkan imajinasi berdasarkan hasil pengamatan. Pengamatan itu sangat banyak sekali. Orang akan berbeda imajinasinya ketika melihat sebuah pohon. Si A dan si B itu akan berbeda imajinasinya. Ide yang akan muncul itu akan berbeda. Ya. Nah, wahana itu kan sebuah media pemantik lah bahasanya. Pemantik ide. Apa nih yang akan dibuat? Itu pameran juga, karena dalam pameran itu banyak interaksi dan banyak karya-karya yang lain. Tentu kalian di situ akan terbuka bahwa ternyata seni itu sangat luas sekali ya. Karya saya begini, karya orang lain begitu. Sehingga banyak muncul ide-ide baru yang tentunya itu adalah semangat untuk berkarya seni lagi. Begitu ya. Itu fungsinya ya, fungsi daripada pameran. Baik adik-adik, cukup sekian dan jangan lupa awas tadi ya, ada tugas yang pertama tuh, beberapa pertanyaan ditulis di buku dan dikirimkan ke Bapak. Baik, terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.